skuad inti timnas memukau. John Hartman racik komposisi mewah untuk FIFA Matchday Juni. Atmosfer sepak bola Indonesia saat ini benar-benar sedang berada dalam fase yang sangat menarik. Menjelang FIFA Matchday Juni 2026, antusiasme para supporter Garuda terus meningkat dari hari ke hari. Stadion utama Gelora Bung Karno diprediksi kembali dipenuhi puluhan ribu pendukung setia yang ingin menyaksikan wajah baru timnas Indonesia di bawah arahan pelatih anyar, John Hartman. Kedatangan Hartman memang membawa optimisme besar. Pelatih yang memiliki pengalaman panjang menangani tim nasional di level internasional tersebut datang dengan misi besar, yakni membawa Indonesia tampil lebih kompetitif dan memiliki identitas permainan yang kuat. Kini, menjelang dua laga uji coba internasional melawan Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni, beredar kabar yang membuat para pecinta sepak bola nasional semakin penasaran. Dari berbagai laporan yang muncul selama pemusatan latihan berlangsung di Jakarta, John Hartman disebut telah menemukan kerangka utama tim yang akan menjadi andalan dalam FIFA Matchday kali ini. Yang membuat menarik, komposisi skuad yang sedang dirancang Hartman disebut-sebut memiliki kualitas yang sangat mewah. Kombinasi pemain diaspora yang berkarir di Eropa dengan para pemain terbaik Liga Indonesia menciptakan keseimbangan yang menjanjikan. Meski timnas Indonesia harus menerima kabar kurang menyenangkan terkait absennya sang kapten Jai Itzes akibat masalah cedera, Hartman dikabarkan tidak kehilangan ketenangan. Justru sebaliknya, pelatih asal Inggris tersebut disebut telah menyiapkan berbagai alternatif yang membuat kekuatan tim tetap terlihat mengerikan. Dalam sepak bola modern, keberhasilan sebuah tim tidak hanya ditentukan oleh 11 pemain utama. Kedalaman skuad menjadi faktor yang sangat penting. Dan saat ini, Indonesia disebut memiliki salah satu kedalaman skuad terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Di sektor pertahanan misalnya, absennya Jai Itzes memang meninggalkan lubang besar di lini belakang. Namun Hartman memiliki sejumlah opsi berkualitas yang siap mengisi kekosongan tersebut. Nama Kevin Dix menjadi salah satu pemain yang paling banyak diperbincangkan. Bek yang memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa itu disebut tampil luar biasa selama sesi latihan. Kemampuan bertahannya yang solid dipadukan dengan ketenangan dalam menguasai bola membuatnya menjadi kandidat kuat pemimpin lini belakang. Kevin tidak hanya unggul dalam duel 1 lawan 1, tetapi juga memiliki kemampuan membaca permainan yang sangat baik. Ia mampu mengantisipasi pergerakan lawan sebelum ancaman benar-benar terjadi. Untuk mendampinginya, nama Rizky Ridho disebut menjadi pilihan yang sangat ideal. Bek muda andalan Indonesia tersebut terus menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Keberaniannya dalam duel udara, kemampuan melakukan intercept, serta mental bertanding yang kuat menjadikannya sosok yang sangat penting bagi timnas Indonesia. Kombinasi Kevin Dix dan Rizky Ridho diakini mampu menghadirkan keseimbangan antara pengalaman internasional dan semangat juang khas pemain lokal. Selain itu, kehadiran talenta muda seperti Mateu Bakker juga menjadi sorotan tersendiri. Meskipun masih berusia muda, Bakker disebut menunjukkan perkembangan yang sangat menjanjikan selama pemusatan latihan. Banyak pihak menilai bahwa dirinya bisa menjadi investasi penting bagi masa depan timnas Indonesia. Beranjak ke sektor sayap, John Hartman kabarnya sedang membangun salah satu kekuatan paling berbahaya yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Nama Kelvin Verdong menjadi figur sentral dalam proyek tersebut. Pemain yang memiliki kemampuan menyerang dan bertahan sama baiknya ini dikabarkan tampil sangat impresif selama latihan. Kecepatan, visi bermain, serta kemampuannya melakukan crossing berkualitas membuat sisi kiri permainan Indonesia terlihat jauh lebih hidup. Dalam beberapa simulasi pertandingan internal, Kelvin berkali-kali menjadi sumber lahirnya peluang berbahaya. Tidak hanya aktif membantu serangan, ia juga memiliki disiplin tinggi saat harus kembali membantu pertahanan. Sementara itu, Justin Hubner disebut menjadi salah satu pemain yang siap memberikan fleksibilitas tambahan.
Meski berposisi alami sebagai bek tengah, Justin memiliki kemampuan untuk bermain lebih melebar sesuai kebutuhan strategi. Karakter bermain agresif yang dimilikinya membuat lawan akan kesulitan mendapatkan ruang ketika berusaha menyerang dari sisi lapangan. Kombinasi Kelvin Verdong dan Justin Hubner berpotensi menjadi senjata yang sangat efektif, terutama ketika Indonesia ingin bermain dengan intensitas tinggi. Namun pusat perhatian terbesar tampaknya tetap berada di sektor lini tengah. Disinilah nama Tom Hye kembali menjadi sorotan utama. Gelandang yang mendapat julukan The Professor tersebut disebut menjadi otak dari seluruh sistem permainan yang sedang dibangun Hertman. Kemampuannya mengatur tempo pertandingan memberikan dimensi yang berbeda bagi timnas Indonesia. Dalam latihan, Tom beberapa kali memperlihatkan kualitas kelas Eropa melalui distribusi bola yang akurat dan kemampuan membaca ruang yang luar biasa. Ia mampu mengendalikan ritme permainan sesuai kebutuhan tim. Ketika Indonesia membutuhkan tempo cepat, Tom dapat mempercepat aliran bola dengan 1 atau 2 sentuhan. Sebaliknya, ketika tim perlu menenangkan permainan, ia mampu menjaga penguasaan bola dengan sangat baik. Peran penting Tom Hye membuat banyak pengamat percaya bahwa dirinya akan menjadi salah satu pemain kunci dalam era baru timnas Indonesia. Untuk memperkuat lini tengah, Hertman dikabarkan sedang mempertimbangkan kombinasi dengan gelandang yang memiliki daya jelajah tinggi. Nama Mark Klok menjadi salah satu kandidat yang sering disebut. Pengalaman, kepemimpinan, serta etos kerja yang dimiliki Klok membuatnya menjadi partner ideal bagi Tom Hye. Jika kombinasi tersebut benar-benar dimainkan, Indonesia akan memiliki keseimbangan yang sangat baik antara kreativitas dan kekuatan fisik di lini tengah. Lalu bagaimana dengan lini depan? Disinilah publik Indonesia berharap melihat perubahan besar. Salah satu nama yang paling menarik perhatian adalah Ulla Romeni. Penyerang yang bermain di Inggris tersebut disebut menunjukkan performa sangat menjanjikan selama pemusatan latihan. Dalam berbagai sesi latihan penyelesaian akhir, Ulla berkali-kali memperlihatkan naluri mencetak gol yang tajam. Ia mampu memanfaatkan ruang sempit dan menyelesaikan peluang dengan tenang. Karakter tersebut sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia yang selama beberapa tahun terakhir sering mengalami kesulitan dalam memaksimalkan peluang menjadi gol. Bukan hanya kemampuan mencetak gol yang membuat Ulla menarik. Pergerakan tanpa bolanya juga menjadi nilai tambah yang besar. Ia mampu membuka ruang bagi rekan-rekannya dan menciptakan variasi serangan yang lebih sulit dibaca lawan. Dengan dukungan para pemain sayap yang cepat dan kreatif, Ulla berpotensi menjadi ujung tombak yang sangat berbahaya. Namun kemewahan timnas Indonesia bukan hanya terletak pada kualitas individu para pemain. Yang paling menarik adalah filosofi permainan yang sedang dibangun oleh John Hertman. Pelatih berusia 50 tahun tersebut dikenal sebagai sosok yang menyukai sepak bola modern dengan intensitas tinggi. Ia menginginkan timnya bermain agresif, menekan lawan sejak awal, dan berani mengambil inisiatif permainan. Dalam berbagai sesi latihan, Hertman dikabarkan terus menekankan pentingnya high pressing dan transisi cepat. Ketika kehilangan bola, para pemain harus segera merebutnya kembali. Ketika berhasil mendapatkan bola, serangan harus dibangun dengan cepat dan efektif. Konsep tersebut membuat permainan timnas Indonesia terlihat jauh lebih dinamis dibanding sebelumnya. Sirkulasi bola cepat, kombinasi 1-2 sentuhan, serta pergerakan tanpa bola menjadi fokus utama yang terus diasah selama pemusatan latihan. Hertman juga menegaskan bahwa sepak bola modern bukan hanya soal menang. Menurutnya, tim nasional harus mampu memberikan hiburan kepada para pendukung sekaligus menunjukkan identitas permainan yang jelas. Karena itulah ia ingin Indonesia bermain menyerang, berani, dan memukau. Kini seluruh persiapan tersebut akan segera mendapatkan ujian sesungguhnya. Laga melawan Oman akan menjadi panggung pertama untuk melihat sejauh mana perkembangan timnas Indonesia di bawah kepemimpinan John Hertman. Oman dikenal sebagai tim yang memiliki organisasi permainan kuat serta pengalaman internasional yang lebih matang. Mereka tentu bukan lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Namun justru karena itulah pertandingan ini menjadi sangat penting. Jika Indonesia mampu tampil baik melawan Oman, kepercayaan diri para pemain akan meningkat drastis. Setelah itu,
Tantangan berikutnya datang dari Mozambik yang juga memiliki kualitas tidak bisa diremehkan. Dua pertandingan tersebut akan menjadi tolok ukur awal dari proyek besar yang sedang dibangun Hertman. Apakah racikan skuad mewah ini benar-benar mampu menghasilkan performa memukau? Apakah kombinasi pemain diaspora dan talenta terbaik domestik dapat menghadirkan wajah baru timnas Indonesia? Dan yang paling penting, apakah John Hertman mampu membawa Garuda terbang lebih tinggi dibanding sebelumnya? Jawabannya akan segera terungkap di atas rumput hijau Stadion Utama Gelora Bung Karno. Satu hal yang pasti, harapan jutaan rakyat Indonesia kini tertuju pada skuad Garuda. Dengan materi pemain berkualitas, filosofi permainan modern, dan semangat baru yang dibawa John Hertman, publik memiliki alasan kuat untuk percaya bahwa masa depan timnas Indonesia sedang menuju arah yang sangat menjanjikan.